Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarmi, NPM 920 1140 21111002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme fotosintesis. Yang pertama, pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkat sel. Metabolisme ini memiliki 3 tujuan. Tujuan pertama yaitu konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Tujuan yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Dan tujuan yang ketiga yaitu pembuangan limbah nitrogen. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut, diantaranya yang pertama mengganti sel atau jaringan yang rusak. Fungsi yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Fungsi yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Keempat, penyusun unit pembangun sel. Dan fungsi yang terakhir yaitu menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat ini mencakup penguraian katabolisme, sintesis anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat, yaitu glukosa, akan diurai menjadi senyawa gula sederhana, yaitu monosakarida. Bagian yang kedua yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagian cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim yang terkandung di dalam usus. Bagian yang ketiga yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencangkup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Crassulaceae asid metabolisme atau yang disingkat dengan CAM adalah tumbuhan yang ada di daerah kering. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen atau tumbuhan yang menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan yang umumnya hidup di lingkungan kering. Adapun proses fotosintesis pada tumbuhan CAM yaitu pada proses fotosintesis ini, fotosintesis merupakan cara atau proses tumbuhan dalam menghasilkan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang terekam dalam senyawa organik glukosa atau amilim atau karbohidrat. Dalam proses fotosintesis diperlukan air dari tanah melalui xilem dan karbon dioksida dari udara lewat stomata pada daun. Proses fotosintesis tanaman CAM pada dasarnya merupakan kombinasi antara fotosintesis tanaman C3 dengan fotosintesis tanaman C4. Tanaman CAM merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Mekanisme pembentukan ATP dan NADPH. Fotosintesis terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP, dan senyawa pereduksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADPH+ menjadi NADPH dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Reaksi ini juga dirangkaikan dengan reaksi endergonik
membentuk ATP dari ADP ditambah PI. Pembentukan ATP dari ADP ditambah PI merupakan suatu mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap kemudian diubah menjadi bentuk energi kimia. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme dalam sel. Energi yang terikat di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Sedangkan energi yang terikat dalam senyawa organik, bahan respirasi, pembentukan ATP atau fotofosforilasi selama proses transfer elektron pada skema Z, ion H+ yang dilepaskan ketika PS2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen. Kemudian oksigen ini dilepaskan ke dalam ruang tilakoid, sedangkan H+ yang digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH oleh NADH reduktase diambil dari stroma. Selanjutnya yaitu sintesis sukrosa dan pati. Sintesis sukrosa ini berlangsung di sitosol. Glukosa dan fruktosa difosforilisasi terlebih dahulu menjadi glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Reaksi antara dua senyawa tersebut membutuhkan energi dari uridin trifosfat dan uridin difosfat. Yang kedua, sintesis pati atau amilum. Sintesis pati dibentuk di kloroplas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastid. Pati terbentuk ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi. Dua jenis pati yang paling sering dijumpai yaitu amilosa dan amilopektin. Pembentukan terjadi melalui satu proses yang melibatkan sambungan berulang gunit glukosa dari nukleotida yang disebut adenosine diphosglukosa atau ADPG. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.